Petrus. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara
atas nama Allah. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Petrus 1. Tuhan Yesus memberkati. Penulis kitab ini Petrus dan temanya adalah kebenaran sejati melawan guru-guru palsu. Dan surat ini masih ditujukan kepada orang percaya yang ada di Asia Kecil. Di dalam ayat 1 sampai 15, salam dan panggilan dan pilihan Allah. Kasih Bapa Surgawi kita, keselamatan melalui Yesus Kristus, syafaat Kristus bagi kita di surga, baptisan Roh Kudus, dan perihal Ia mendiami kita, persekutuan dengan orang kudus, dan firman Allah yang diilhami sudah memadai untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan kesalehan orang percaya. Petrus mencatat sifat-sifat baik yang harus dikembangkan oleh orang Kristen supaya menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah, yang menambahkan kepada imanmu, berusaha sekuat-kuatnya, terlibat aktif di dalam pertumbuhan iman, di dalam Filipi 2 ayat 12-18. Sifat-sifat kesalehan tidaklah bertumbuh secara otomatis, tetapi kita harus mengusahakannya dengan tekun dan mengembangkannya. Iman dan keselamatan kita jangan dianggap sudah semestinya. Kita harus setia sampai pada akhirnya, berusaha sungguh-sungguh dengan kasih karunia Allah, karena akan ada yang tidak masuk dalam kerajaan Allah itu, yaitu mereka yang lalai. Karena itu kita harus setia menjaga kekudusan hidup kita dan kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat 16-21, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Meski tahu bahwa masa hidupnya Petrus tidak akan lama lagi, tetapi Petrus tetap memperhatikan orang-orang yang telah dia layani. Mengapa Petrus merasa harus terus mengingatkan jemaat itu? Karena mereka mulai meninggalkan kebenaran. Guru-guru palsu dan para pengejek berusaha menarik mereka dari damai sejahtera dan penyerahan kepada Kristus. Maka Petrus mengingatkan mereka untuk ambil bagian dalam keilahian Kristus. Karena itulah yang akan memampukan mereka di dalam menghadapi segala situasi yang berusaha merebut kita dari Kristus. Kita mungkin tidak punya pengalaman yang sungguh menakjubkan seperti Petrus yang melihat langsung kemuliaan Tuhan di dalam Matius 17 ayat 1-13, dan juga seperti para nabi-nabi sebelumnya. Itu bukan berarti menjadi alasan untuk kita untuk membenarkan ketidakpercayaan kita. Sebab kita memiliki kesaksian Nabi dalam Alkitab, yaitu mengenai nubuat kelahiran, hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah terbukti. Jadi, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak percaya kepada Dia yang akan kelak menjemput kita orang-orang tebusannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.